Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri atau Hayakub Asyari, lalu ada Alif Rayhan Putra, Rizky Akbar Masudi, Ardi Fatul Mubin, dan juga Farhan Abimanyu. PT Agro Jaya Perkasa adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan distribusi mesin-mesin pertanian, konstruksi, dan kehutanan di Indonesia. Perusahaan ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan solusi teknologi terbaik bagi para petani, kontraktor, konstruksi, dan perusahaan-perusahaan kehutanan di Indonesia. Lalu selanjutnya eh, penjelasan tentang bidang rekrutmen sumber daya manusia yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan flowchart dari rekrutmen bidang sumber daya manusia. Di sini ada pelamar, sistem, dan HRD. Nah, di sini sistem akan memulai, lanjut ke pelamar, dan HRD bisa login terlebih dahulu. Lalu sistem akan memvalidasi jika benar, maka akan lanjut ke dashboard, dan jika salah, maka balik lagi ke halaman login. Lalu pelamar masuk ke halaman melihat lowongan pekerjaan. Dan juga jika terasa cocok, maka akan mengisi form pendaftaran dan administrasi. Lalu sistem akan menampilkan halaman web. Setelah itu lanjut ke HRD yang akan menyeleksi administrasi tersebut. Kemudian, sistem akan menampilkan hasil seleksi administrasi, lalu HRD akan melakukan penjadwalan interview. Lalu setelah mendapatkan jadwal, maka pelamar akan melakukan interview dan HRD akan menyeleksi hasil interview tersebut. Kemudian sistem akan menampilkan hasil interview. Jika berhasil atau lolos, maka pelamar akan lanjut melakukan tes. Kemudian kemudian HRD akan menyeleksi hasil tes tersebut dan sistem akan menampilkan hasil tes. Setelah itu, eh, HRD akan melakukan evaluasi terhadap tes dan juga berbagai macam seleksi yang dilakukan oleh pelamar dan HRD. Lalu sistem akan menampilkan pengumuman diterima dan pelamar akan membuka hasil pengumuman diterima. Lalu selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem produksi manajemen pemasaran. Nah, kita mulai dari sistem yang mana manajer pemasaran dan klien akan mulai login dan sistem akan memvalidasinya. Jika berhasil, maka akan masuk ke dashboard dan jika tidak akan kembali ke halaman login. Nah, apabila klien telah berhasil login, maka ke dashboard dan mengisi form kebutuhan yang mana akan dikirim ke database. Selanjutnya, jikalau si manajer pemasaran masuk ke dashboard, dia akan bisa melihat data dan analisis data serta mengidentifikasi kebutuhan spesifik seperti kebutuhan preferensi klien, segmentasi pasar, misalnya sektor pertanian, konstruksi, dan kehutanan. Lalu ada potensi penawaran, yaitu solusi yang sesuai dengan kebutuhan klien. Lalu ada aspek finansial, yaitu seperti anggaran yang tersedia. Lalu ada faktor lingkungan seperti lokasi geografis dan kondisi operasional klien. Nah, selanjutnya akan dibuatkan laporan hasil analisis oleh manajer pemasaran yang mana akan dikirimkan dari database dan selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya ada manufaktur. Di sini admin dan pembeli memulai dengan login dengan memasukkan username dan password masing-masing. Setelah itu sistem memverifikasi akun dan memastikan akun. Jika iya, maka jika berhasil login, maka si admin dan juga pembeli akan masuk ke dashboard masing-masing. Lalu admin dapat memasukkan stok mesin berdasarkan jenisnya, dan pembeli dapat mengisi form pembelian. Setelah masing-masing menginputkan data, maka data tersebut akan dimasukkan ke database untuk update data stok mesin. Lalu si admin ini dia bisa cek data mesin dengan memasuki menu data mesin. Jika masuk ke data mesin, maka dia akan menampilkan data stok mesin. Lalu untuk admin juga dapat mencek data pembeli. Jika dia membuka menu data pembeli, maka akan menampilkan data pembeli. Lalu si admin juga dapat melakukan rekap data penjualan. Ketika dibuka, maka akan eh, menampilkan data penjualan yang dapat dicetak untuk dijadikan laporan ke pimpinan dan selesai. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu flowchart akuntansi. Di sini baik manajer akuntansi maupun pembeli melakukan login dan kemudian masuk ke bagian dashboard. Kemudian pada bagian pembeli melakukan pemesanan. Kemudian setelah mengisi pemesanan, melakukan pembayaran dan kemudian sistem memverifikasi dari hasil pembayaran tersebut.
Kemudian verifikasi pembayaran tersebut dapat diakses dan diambil oleh manajer akuntansi sebagai bukti transaksi dan kemudian dibuatkan jurnal dan kemudian dibuatkan pembuatan buku besar. Dari pembuatan buku besar tersebut akan dilaporkan kepada pimpinan laporan keuangannya. Kemudian dari laporan keuangan tersebut akan disimpan ke dalam database dan selesai. Selanjutnya keuangan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya keuangan. Yang pertama ada bagian staf keuangan dan juga direktur keuangan melakukan input username dan password, yang mana akan diverifikasi oleh sistem, lalu akan diarahkan ke arah dashboard. Lalu staf keuangan bisa mengakses database dengan melihat bukti transaksi, jurnal, dan juga buku besar, melakukan audit tentang tersebut, lalu membuat laporan keuangan yang mana akan dianalisis dan dievaluasi tentang laporan keuangan tersebut, yang mana nantinya akan dilihat oleh direktur keuangan. Selanjutnya selesai. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan dan menampilkan hasil prototype. Di sini ada tampilan halaman login, di mana jika user belum mempunyai akun maka akan balik ke register. Kemudian jika telah mengisi maka akan login dan balik ke halaman login dan bisa login lagi. Lalu akan berpindah ke halaman dashboard dan bisa melihat lowongan pekerjaan yang ada di navbar. Lalu di sini ada beberapa lowongan pekerjaan. Jika kita klik lamar, maka akan pindah ke halaman formulir pendaftaran. Lalu kita bisa melengkapi identitas diri di sini. Kemudian kita simpan. Lalu ada riwayat pendidikan, bisa kita simpan. Ada CV resume. Setelah kita masukkan, bisa kita simpan lagi. Dan berkas pribadi kita bisa kita masukkan dan juga kita simpan. Lalu semuanya akan terkumpul di dalam satu halaman. Setelah itu kita bisa mengirimkan dan halaman akan menampilkan tampilan seperti ini. Lalu bisa kembali ke beranda. Bisa, dan satu lagi ada tampilan dari HRD sumber daya manusia. Oke, di sini pertama jika HRD belum punya akun maka bisa meregistrasi akun terlebih dahulu. Setelah itu bisa memasukkan ID dan password, lalu bisa login dan akan pindah ke halaman dashboard. Lalu HRD bisa melihat total data pelamar di sini dan bisa melihat detail lengkap. Ada identitas diri, ada riwayat pendidikan, pengalaman kerja, dan juga kita HRD bisa mengirimkan email untuk jadwal dari interview yang akan dilaksanakan pelamar. Lalu bisa kita kirim dan jika sukses maka tampilannya seperti ini. Lalu done dan HRD bisa menambah hasil tes pelamar lalu bisa dikirim. Kemudian HRD bisa menghapus dari hasil tes pelamar. Seperti ini tampilannya. Lalu lanjut ke halaman pegawai. Nah, di sini HRD bisa menambah pegawai. Contohnya seperti ini, mengisi data-data lalu bisa terinput dan tampilannya seperti ini. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan feedback dari manajemen dari pemasaran. Nah, ini ada tampilan sign in jika tidak punya akun untuk klien. Nah, jika punya akun bisa login. Nah, apabila sudah punya akun, kita login ya. Nah, di sini ada macam-macam. Nah, di sini kita bisa isi form kebutuhan untuk kliennya. Nah, di sini bisa isi macam-macam juga, anggaran jenis mesin, dan lokasi dan nomor HP. Oke, sudah kita bisa klik kirim, yang mana akan langsung terkirim ke manajer pemasarannya. Nah, pada tampilan manajemen pemasaran, tentunya dia sudah punya akun sendiri. Nah, kita bisa langsung login saja. Nah, di sini tampilan dari manajer pemasaran. Nah, di sini manajer pemasaran langsung pergi ke form kebutuhan saja. Nah, di form kebutuhan ini manajer pemasaran bisa melihat kliennya siapa, anggarannya berapa, jenis mesinnya apa, jumlahnya apa, lokasinya apa, dan bisa menghubungi klien untuk diskusi lebih lanjut. Nah, di sini ada deal. Deal itu apa sih? Deal itu untuk sudah mencapai kesepakatan namun belum selesai. Nah, proses belum mencapai kesepakatan, pending, belum sempat
berdiskusi dan finish jika sudah selesai hingga akhir. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya ada manufaktur. Di sini manufaktur terdiri dari dua, ada pembelian dan juga admin. Untuk kayak ini kita berada di halaman admin ya. Untuk pertama kali kita login dulu untuk masuk ke dashboard admin. Nah, di dashboard admin ini kita dapat melakukan penginputan data stok mesin. Nah, di sini kita juga bisa melihat data stok mesin yang sudah ditambahkan sebelumnya. Lalu di sini kita bisa nambahkan setelah kita masuk menginputkan data-data yang ingin kita tambahkan, maka kita bisa kirim dan akan ditambahkan ke tampilan halaman data stok mesin ini. Lalu di sini juga ada data pembelian. Di data pembelian ini merupakan data-data yang kita ambil dari si pembelian. Lalu di sini juga ada laporan data penjualan. Nah, di laporan data penjualan ini merupakan data penjualan per bulan. Di sini kita juga dapat mencetak data penjualannya untuk dibuatkan menjadi laporan per bulan yang akan diberikan kepada pimpinan. Lalu eh, selanjutnya ada pembelian. Nah, di halaman pembelian ini kita bisa langsung login dan kita bisa juga jika belum memiliki akun kita bisa daftar dengan registrasi akun terlebih dahulu. Setelah kita mendaftar, kita dapat login dan langsung masuk ke halaman form pembayaran, form pembelian. Nah, di form pembelian ini kita dapat juga menambahkan pembelian jika kita ingin membeli lebih dan juga kita bisa menghapus jika kita tidak jadi untuk menambahkan pembelian. Lalu di sini ketika kita menekan tombol beli, maka akan diarahkan ke riwayat pembelian di dashboard pembeli. Maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kelas selanjutnya itu prototipe dari bidang akuntansi. Pertama-tama pada bidang akuntansi ini hanya bisa diakses oleh admin dari akuntansi saja. Sama itu melakukan login. Setelah melakukan login itu kita memilih ke bagian akuntansi. Nah, di bagian akuntansi ini ada beberapa menu di sebelah kiri ini yaitu dashboard, daftar akun, jurnal umum, dan pesan. Untuk daftar akun di sini maksudnya itu chart of account yaitu laporan keuangan terperinci dari eh, keuangan perusahaan ini. Selanjutnya untuk pada bagian jurnal umum di sini terdapat seperti jurnal-jurnal umum rincian dari keuangan dari perusahaan yang kemudian dimasukkan dan melakukan penambahan data dan kemudian dibuatkan buku besar jurnal entry dan kemudian dapat dicetak. Selanjutnya yaitu fitur pesan di mana fitur pesan ini digunakan untuk menghubungi pimpinan untuk apabila pimpinan ingin meminta laporan keuangan. Nah, untuk bagian dashboard sendiri yaitu ada bagian report di sini untuk me- menjelaskan laporan keuangan itu dalam bentuk grafik batang seperti ini, di mana ini adalah pemasukan dan pengeluaran. Nah, seperti itu untuk bagian akuntansi. Selanjutnya keuangan akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya bidang keuangan. Yang pertama dimulai dengan login sebagaimana bidang akuntansi sebelumnya. Lalu kita akan memilih bidang keuangan. Ada beberapa settings yang beberapa halaman yang hampir sama dengan bidang akuntansi. Cuma bedanya hanya ada pada laporan kita dapat mengakses laporan dan juga halaman transaksi di mana kita bisa mengakses histori dari transaksi. Lalu ada chat yang tempat berkomunikasi dengan direktur keuangan dan ada dashboard seperti yang sebelumnya dijelaskan oleh rekan Alif. Baiklah, sekian dari saya. Oke, mungkin sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.